Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua pengikut mata kuliah kalkulus lanjut, saya akan menjelaskan ya secara ringkas tentang kurvatur atau kelengkungan suatu kurva di suatu titik. Ya, jadi di suatu titik. Namun demikian, sebelum kita memperkenalkan istilah kelengkungan suatu kurva di suatu titik, kita membutuhkan beberapa cara untuk menghitung panjang busur dari bagian suatu kurva. Ya, oke, baik. Saya akan share screen untuk memperlihatkan bagaimana kita menurunkan rumus-rumusnya. Oke. Ya. Oke, baik. Misalkan kita memiliki suatu kurva ya. Jadi saya gambarkan dulu di ruang berdimensi 3. Katakan ini ruang berdimensi 3, ini sumbu X, lalu sumbu Y, dan sumbu Z. Ya. Katakan kita mempunyai suatu kurva di ruang ya, di ruang. Katakan ini kurvanya ya. Nah, kurvanya seperti biasa kita nyatakan dalam fungsi vektor. Jadi ini misalkan R pada suatu T tertentu. Jadi R ini adalah fungsi vektor. Oke, baik. Kita mencoba menghitung. Misalnya kita mengambil satu busur ya. Katakan busurnya saya berikan warna hitam ya. Oke. Misalnya busur yang kita ambil ini. Anda sudah lihat ya. Nah, ini busur. Ya, jadi bagian dari suatu kurva. Nah, oke. Nah, kita akan menghitung panjangnya busur. Yang saya hitami dari di posisi awal dari busur, katakan titiknya itu adalah vektor R pada saat T-nya sama dengan A. Ya, T-nya sama dengan A. Nah, kemudian di posisi terakhir, katakan ini adalah suatu vektor pada saat T-nya sama dengan B. Ya, pada saat T-nya sama dengan B. Baik. Nah, bagaimana cara mencari panjang busur? Jadi ini panjang busur. Jadi mulai dari T sama dengan A sampai T sama dengan B. Yang saya hitam itu kita akan mencoba menurunkan rumusnya ya. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita misalnya memperhatikan suatu lengkungan ya. Saya berikan warna merah dulu supaya Anda bisa lihat ya. Oke, katakan bagian ini yang kita mau cari panjang busurnya. Jadi saya transfer ke bawah. Kalau diperbesar, sepertinya ya katakanlah seperti ini ya. Jadi busur itu saya perbesar. Ya. Nah, bagaimana mencari panjang busurnya? Nah, kita melakukan pendekatan garis lurus ya. Jadi pendekatan garis lurus ya. Jadi kira-kira panjang busurnya sama dengan panjang garis lurus ya. Dari ujung yang pertama ke ujung yang lainnya. Masih ingat Anda semua? Kita memiliki cara menghitung melalui penggunaan teorema Pitagoras atau rumus Pitagoras ya. Ya, ini adalah segitiga siku-siku. Ya, katakan pada bagian bawah horizontal itu panjangnya adalah delta X. Ya, delta X. Kemudian yang vertikal panjangnya adalah delta Y. Oke. Nah, dengan demikian
panjang sisi miringnya, ya. Jadi panjang sisi miring, masih ingat panjang sisi miring berapa? Akar dari delta X ya kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Ya. Oke ya. Nanti bertambah delta X, delta Y, delta Z. Katakanlah delta Z ditambah delta Z ya. Ya. Ini rupanya saya buat di ruang berdimensi 2. Oke. Katakanlah kita menyederhanakan dulu pada ruang berdimensi 2 mencari panjang busur. Nah, misalkan karena fungsi vektor R itu parameternya T, maka variabel-variabel X dan Y itu juga merupakan fungsi dari T, ya. Jadi katakanlah saya bisa memanipulasi dulu ya, bentuknya seperti ini. Nah, setiap delta X saya bagi dengan delta T. Jadi delta X, ini delta T, ini saya kuadratkan ya. Ditambah, oke. Delta Y dibagi delta T kuadrat. Nanti Anda bisa tambahkan delta Z per delta T. Tetapi ingat, karena delta T ada di bagian penyebut, sehingga supaya sama bentuknya dengan yang di atas, yang ini harus dikalikan di luar tanda akar dengan apa? Delta X. Iya. Ya, seperti itu ya. Nah, dengan demikian apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh sebenarnya panjang garis ya, dari ujung garis lurus ya, dari ujung pertama ke ujung yang terakhir. Nah, kalau kita melakukan hal yang sama terus-menerus, mulai dari ujung T sama dengan A, ya sampai T sama dengan B, lalu kita jumlahkan, kita mendapatkan pendekatan. Ya, pendekatan dari panjang busur. Ya, jadi kira-kira kalau itu pendekatan, kalau panjang busurnya kita nyatakan dengan notasi mirip S ya, katakanlah S saja lah. Ya, oke. Nah, jadi S dari A ke B itu pendekatan, jadi baru kira-kira. Ya, jadi menjumlahkan ya, menjumlahkan. Oke. Nah ini. Nah, menjumlahkan apa? Semua ini. Nah, ya. Delta X per delta T kuadrat ditambah delta Y dibagi delta T kuadrat, kemudian di sini delta T. Sorry, ini ada kesalahan di atas ya, delta T. Maaf. Ya, oke, ini delta T ya, karena dibagi dengan delta T, makanya dikalikan kembali dengan delta T. Oke. Kapan ini dijumlahkan ya? Berarti ada indeks I. Ya, indeks I ya, mulai 1 sampai misalnya bagian-bagian yang kita ambil itu ada n bagian. Jadi delta X-nya kita bisa katakan delta X yang ke I. Jadi delta X yang pertama, jadi ke I, delta T-nya juga, katakan delta T-nya sama saja ya, delta T. Kemudian delta YI. Nah, ini yang kita jumlahkan. Ya. Oke. Nah, kapan kita dapatkan panjang busur? Panjang busur yang sebenarnya. Ini kan baru pendekatan ya, jadi saya menuliskan bukan tanda sama dengan. Nah, panjang busur yang sebenarnya dari T sama dengan A sampai T sama dengan B, itu bisa kita peroleh kalau T-nya dibuat kecil ya, delta T-nya dibuat kecil dalam pengertian banyaknya bagian-bagian yang diambil itu sangat menuju tak hingga. Jadi N-nya menuju tak hingga. Kalau N-nya menuju tak hingga berarti bagian-bagian yang diambil itu menjadi sangat kecil, lalu dijumlahkan. Jadi kita tulis ini limit ya N menuju tak hingga. Nah, ini
Jadi N yang di dalam tanda sigma ini itu menunjuk hingga mulai I mulai 1, apa ini? Akar dari, nah kalau dilimitkan delta T-nya nanti menjadi sangat kecil, ya. Kalau delta T-nya menjadi sangat kecil, maka yang di dalam apa itu tanda tanda kurung itu menjadi apa? Dx dt, ya, turunan ke T dari X, ya. Ditambah ini juga delta Y I per delta T itu akan menjadi dy dt kuadrat, ya. Nah, dikali dengan dt. Nah, kita kembali ingat yang kemarin Ananda ya, ini sebenarnya apa? Yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, limit n menuju hingga sigma sesuatu ya. Sigma ini. Nah, ini tidak lain adalah integral. Ingat, integral yang kita pelajari itu adalah penjumlahan ya. Penjumlahan bagian-bagian kecil ya. Jadi ini sebenarnya sama saja dengan menjumlahkan ini apa? Akar dari ya dx dt kuadrat dibagi dy dt kuadrat dt. Nah, integralnya dari mana? Dari mulai t-nya sama dengan a sampai t-nya sama dengan b. Nah, inilah panjang busur. Ya. Nah, jadi kita sudah dapat formulanya atau rumus panjang busur. Ya. Oke. Nah, proses mencari integral itu harus banyak latihan lagi, Ananda ya. Iya. Oke, jadi ini adalah panjang busur ya. Nah, kita akan berkembang. Jadi ini di R2. Sekarang jadi kita kembangkan untuk ruang berdimensi 3 ya, berdimensi 3. Maka S-nya tinggal ditambah karena apa itu? Fungsi parameter kan ada komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Jadi integralnya menjadi ini. Mulai dari T sama dengan A sampai B, akar dari tinggal ditambahkan dz dt ya. Dx dt kuadrat tambah dy dt kuadrat ditambah apa? Dz ya dt kuadrat kali dt di luar ya. Tinggal menghitung integralnya ini. Oke, jadi misalnya ya, jadi contoh misalnya nanti Ananda yang hitung integralnya ya. Misalnya R itu fungsinya adalah apa ini? Cos, jadi lingkaran saja ya. R sama dengan cos T I ditambah sin T J ya. Nah, kalau saya sampai J saja berarti ini ada di ruang berdimensi 2 ya. Oke, kita sederhanakan saja, kita bekerja di ruang berdimensi 2. Kita mau cari panjang busur mulai dari T-nya sama dengan 0 sampai T sama dengan 2pi. Nah, sengaja saya ambil contoh yang sederhana ini. Ananda ingat, fungsi vektor R ini sebenarnya ini persamaan lingkaran di dalam bidang ya. Jadi, kalau kita mau cari panjang busurnya dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2pi, ini sebenarnya menghitung panjang atau keliling dari sebuah lingkaran ya. Jadi ya, misalnya kalau saya gambar ini di ruang berdimensi 2 saja. Kalau T-nya 0, berapa ini X ya. Ini cos T itu X. Nah, jadi berapa ini? Cos 0 1 ya. Jadi mulai dari sini ya. Ya. Nah, sin T-nya sin 0 0 ya. Nah, kalau ini berputar, jadi saya bisa gambarkan ini. Nah, ini cara menggambar saya kurang bagus ya. Oke. Ini berputar, ini satu lingkaran penuh ini. Nah, kita mau cari
sebenarnya keliling ya, keliling lingkaran. Mulai dari sini T-nya 0, kemudian berputar sampai ini. T-nya sama dengan 2pi. Nah, caranya seperti tadi apa? Keliling lingkaran. Jadi panjang busur atau keliling lingkaran, katakanlah kita tetap menggunakan S ya. S itu integral dari apa? 0 sampai 2pi akar dari. Oke. Nah, kita masukkan saja dulu. Nah, ingat cos T itu adalah X ya. Sin T adalah Y. Oke. Jadi dx dt kuadrat ditambah dy dt. Kan Anda kita bekerja di ruang berdimensi 2 dulu ya. Nanti Anda bisa ambil contoh di ruang berdimensi 3, banyak di file yang saya kirim kemarin. Oke, kita masukkan 0 sampai 2pi. Dx dt, apa turunannya? Ini cos T. X-nya adalah cos T ya. Ya, yang ini cos T. Turunan cos min sin ya, min sin T. Jadi tapi dikuadratkan ya. Ya. Min sin T, tapi kuadrat. Nah, ditambah dy dt. Y-nya adalah sin T ini ya, sin T. Nah, dy dt berarti apa? Turunan dari sin adalah cos T. Nah, cos T kuadrat. Oke, dt. Nah, kita perbaiki bentuknya. Maka rupanya ini sudah kelihatan ini. 2pi akar dari, nah ini dia. Nah, sin T, min sin T dikuadratkan menjadi sin kuadrat T. Ya. Cos T dikuadratkan menjadi cos kuadrat T. Jadi yang kita peroleh apa? Sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T. Masih ingat? Sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T, itu ada nilai tertentu ya. Nilainya berapa? 1. Ya, masih ingat ya? Nah, akar 1 dt. Nah, jadi sin kuadrat T tambah cos kuadrat T itu sama dengan 1. Nah, akar 1 ya tetap 1. Jadi sebenarnya panjang busurnya 0 sampai 2pi itu tinggal 1 kali dt atau dt saja. Nah, integralnya dt adalah apa? T. Ya, dari 0 sampai 2pi. Nah, T-nya kita masukkan 2pi dulu, lalu dikurangi, T dimasukkan nilainya 0, disubstitusi ya. Jadi 2pi kurang 0 sama dengan 2pi. Nah, berarti kita dapat apa? Keliling lingkaran ini adalah 2pi. Ya, 2pi ya. Nah, betul 2pi? Iya, masih ingat kan? Kalau ini kan jari-jarinya 1. Nah, lingkaran dengan jari-jari 1, kelilingnya apa? 2pi R ya. 2pi R, jadi 2pi kali 1, jadi 2pi. Oke, jadi dari rumus panjang busur, kita bisa menggunakannya untuk menghitung keliling dari sebuah lingkaran. Oke, Ananda ya. Saya stop screen dulu, jadi Ananda saya ingatkan kembali ya, rumus yang kita gunakan ini. Ya. Oke. Nah, S sama dengan akar integral dari apa ini? T mulai A sampai B, akar dari dx dt kuadrat tambah dy dt kuadrat tambah dz dt kuadrat dt. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan di bawah tanda akar itu apa? Panjang dari apa? Nah, iya. Masih ingat? Panjang dari, coba. Iya, turunan pertama dari R ya. Iya, jadi ingat kembali fungsi vektor. Saya ingatkan kembali, jadi apa ini? Jadi kalau R, T, dinyatakan dengan misalnya, ini XT ya, XT I, ditambah YT J, ditambah apa ini? ZTK, maka panjangnya apa ini? Panjang dari R ya. Panjang dari R
Oke, maaf. Oke, diturunkan dulu. R aksen T hasilnya apa? Ya, R aksen T sama dengan yang saya jelaskan di video sebelumnya, mencari turunan dari fungsi vektor itu sama dengan mencari turunan dari masing-masing komponennya. Jadi kalau xt di sini, maka turunannya kita tulis ini dx dt, ya dx dt, ya i, ya. Nah, tambah dy dt untuk j, tambah zt diturunkan menjadi dz dt k. Nah, ijk itu vektor arah ya, komponen-komponen vektor arah. Nah, kalau saya mengambil dx dt dikuadratkan, dy dt dikuadratkan, dz dt dikuadratkan, lalu saya tarik akar. Nah, seperti tadi apa ini? Ya. Dx dt jadi di sini saya tulis dx dt dikuadratkan tambah dy dt dikuadratkan ditambah dz dt dikuadratkan. Nah, ini kan bentuk Pitagoras ya di dalam ruang berdimensi 3. Jadi ini merupakan panjang. Panjang yang mana? Nah, panjangnya R aksen. Ya, panjangnya R aksen T. Jadi ini sebenarnya apa? Panjangnya, kalau ditulis panjang ya seperti begini ya, R aksen T. Iya. Panjang dari R aksen T. Nah, dengan demikian, kalau kita menggunakan rumus yang terakhir ini, maka formula atau rumus menghitung panjang busur bisa kita ubah. Mana tadi rumusnya? Kita lihat di atas. Ini dia S, ya. S sama dengan, udah lihat Ananda ya, S sama dengan integral T sama dengan A sampai B akar dari itu. Nah, akar di bawah tanda apa? Akar yang ini itu sama dengan apa? Panjang R aksen. Kita kembali ke bawah ya. Panjang R aksen. Oke, ini. Ya, dengan demikian panjang busur ya itu dari T sama dengan A sampai B itu sama dengan apa? Integral dari panjang R aksen T. Ya, R aksen T. Ya, dt. Nah, ingat, kalau mencari panjang itu sudah merupakan bilangan real, bukan vektor lagi. Jadi, meskipun R aksen adalah vektor, tetapi panjang R aksen itu namanya juga panjangnya ya. Nah, panjangnya R aksen itu merupakan bilangan real. Ya, jadi panjang busur. Oke ya, Nanda ya. Oke, jadi ini salah satu perubahan ya. Perubahan dari rumus panjang busur. Oke, kita stop screen dulu. Ya, oke. Ya, baik. Kita coba masuk ke kurvatur atau kelengkungan dari suatu kurva di suatu titik ya. Nah, kita share dulu, share screen. Nah, saya masuk ke filenya saja, file yang saya bagikan kemarin. Nah, ini dia. Ya, bagus. Oke, Ananda semua. Kurvatur atau kelengkungan ya. Nah, kita ingat kembali sebelum menjelaskan kelengkungan kurva, jadi di suatu titik tertentu, untuk penggunaan rumusnya karena nanti terkait dengan turunan pertama dari R, kemudian panjangnya, maka kurva yang dibuat di ruang berdimensi 3 itu harus smooth ya. Smooth mulus ya. Mulus. Jadi tidak pernah
gambarnya kalau mulus itu, kalau kurva bagaimana ini? Ya seperti ini ya. Oke, ya seperti itu ya. Jadi tidak boleh patah gitu seperti ini. Ya, tidak boleh juga apa? Discontinue gitu ya. Misalnya ini susah. Jadi untuk penggunaannya kurvanya harus mulus. Nanti Anda baca. Oke, sebelum menjelaskan kurvatur ya, atau apa? Kelengkungan suatu kurva di suatu titik. Nah, kita butuh satu notasi. Notasinya ini. Nah, huruf T besar ya, T, T. Didefinisikan R aksen T dibagi panjang R aksen T. Jadi sebenarnya apa? Masih ingat kemarin R aksen itu adalah vektor singgung ya di titik T. Ya, kemudian dibagi dengan panjangnya sendiri. Jadi sebenarnya T ini T itu apa? Ya vektor singgung satuan. Jadi panjangnya 1. Ya R aksen itu adalah vektor singgung. Tapi begitu dibagi dengan panjangnya sendiri, nah itu menjadi panjangnya 1. Jadi R aksen T dibagi panjang R aksen T itu sama dengan vektor satuan yang panjangnya 1. Oke ya. Oke, nah ini namanya unit tangan. Nah, unit itu satuan ya, satu panjang. Unit tangan vektor. Nah, jadi vektor singgung satuan. Ya ingat T. Nah kemudian kita masuk definisinya, kurvatur. Nah ini definisinya. Oke. Nah, rupanya notasinya seperti huruf K ya, tapi kecil. Ya. Apa definisinya? Ya, kurvatur di suatu titik itu definisinya apa? Panjang dari dt per ds. Nah, ingat Ananda, T besar itu tadi adalah vektor singgung satuan. Jadi kalau dt nanti diturunkan lagi dibagi ds. ds itu apa? S itu adalah panjang busur. Jadi kalau kita melihat dari pengertian yang dinyatakan dengan formula bahwa kurvatur atau K atau kelengkungan itu panjang dari dt per ds itu sama dengan apa? Perubahan T ya, perubahan T dibagi perubahan S. Ya, perubahan T kalau garis singgung itu kan garis singgung itu kan garis persamaan garis lurus ya. ds itu kurva. Jadi kita bisa bayangkan bahwa sebenarnya kelengkungan itu misalnya kelengkungan rata-rata ya, bukan di suatu titik, itu adalah panjang tali busur dibagi panjang busurnya. Ya, seperti itu pengertiannya. Ya, panjang tali busur dibagi panjang busurnya. Nah, tetapi itu kan cuma intuisi saja Ananda ya. Nah, contohnya misalnya begini. Coba bandingkan misalnya ini. Misalnya ini busur ya, kemudian tali busur. Ya, perbandingan panjang tali busur dibagi panjang busur. Kira-kira mana yang lebih melengkung kalau saya tulis begini? Ya. Nah, tentu gambar 2 ya. Gambar 2 lebih melengkung. Nah, karena apa? Panjang tali busur dibagi panjang busur itu kan nilainya bagaimana? Kalau dibanding yang mana lebih kecil? Nilai K-nya ini K1 dengan nilai K-nya ini, nilai kelengkungan. Kelengkungan rata-rata ya, bukan di suatu titik. Ya, perbandingan untuk K1 yang mana lebih melengkung? Nah, tentu K2 yang lebih melengkung. Yaitu pengertian secara intuitif kelengkungan. Tapi ya bolehlah secara intuitif kita pikirkan seperti itu, tetapi tetap kita mengikuti prosedur dari buku ini karena apa? Yang mau dicari itu adalah kelengkungan di suatu titik. Ya, kelengkungan di suatu titik. Ya. Ini
kelengkungan di suatu titik seperti ini Ananda, misalnya titik di sini. Jadi kalau kita lihat, kita ambil di sini, kan sebenarnya titik ini kan di sekitar titik itu kan melengkung sebenarnya. Jadi kalau kita kira-kira gambarnya begini ya, melengkung. Nah, gitu. Ya, jadi kelengkungan di suatu titik, sebenarnya kelengkungan di titik itu ya. Nah, titik itu sendiri sebenarnya bukan titiknya, tapi titik itu dengan sekitarnya itu sebenarnya ada lengkungan. Ya. Oke, baik. Kita kembali ke definisinya kurvatur ya atau kelengkungan. Nah, ini adalah apa? Panjang dari dt ds. Nah, karena T itu fungsi dari T kecil, S juga fungsi dari T kecil, maka rumus itu bisa ditulis menjadi ini ya. dt besar per dt kecil dibagi ds dt. Sehingga rumus kedua yang kita dapat adalah kelengkungan di suatu titik. Ingat ya, di suatu titik T itu adalah apa? dt per dt itu ditulis apa? T aksen T, ada S dt, masih ingat tadi? Makanya formulanya saya ubah. ds. S itu apa? Nah, ds dt. Itu R aksen T ya. Ya, R aksen T. Jadi rumusnya sudah berubah seperti ini. Nah, menghitung panjang kelengkungan, silakan Ananda terserah mau menggunakan formula yang mana atau rumus yang mana. Nah, yang pertama ini ya, T besar aksen T panjangnya dibagi R aksen T panjangnya ya. Nah, rumus kedua menggunakan rumus ini. Tetapi saya minta Ananda turunkan ya, turunkan rumusnya, belajar membuktikan karena di sini kan ada buktinya, tetapi diikuti prosedurnya bagaimana dapat rumus seperti ini. Nah, jadi ini mencari kelengkungan. Jadi ini mencari kelengkungan dengan formula yang kedua, dengan rumus yang kedua. Ini menggunakan R aksen dan R aksen. Ya. Oke. Ini menggunakan R. Nah, yang di atas itu tadi apa? Menggunakan apa? Nah, menggunakan T aksen. Ya ini ya. Menggunakan T aksen dan R aksen. Ya, ini berarti rumusnya sudah 2. Oke. Nah. Oke. Nah, kemudian rumus yang ketiga ini kalau kasus khusus ya, kasus khusus di ruang berdimensi 2. Nah, kalau di ruang berdimensi 2, fungsi parameter X dan Y itu bisa dibentuk menjadi Y sama dengan Fx. Nah, sehingga kelengkungan kurva di suatu titik yang rumusnya dinyatakan Y sama dengan Fx, ya dicari dengan cara seperti ini ya. Ya ini. Oke, F aksen X dibagi. Nah, silakan saya minta Ananda proaktif ya menurunkan rumusnya. Iya. Ini beberapa istilah-istilah kelengkungan ya. Oke, saya kira untuk sementara tentang kelengkungan kita sudah bahas ya. Nanti saya lanjutkan dengan pada video lain untuk vektor normal dan binormal. Oke, baik. Kita keluar dari kita stop share dan kita tutup dulu recordingnya ya. Oke, Ananda, saya minta lebih proaktif untuk belajar ya. Ya, karena kita ketemunya kan tidak ketemu langsung. Biasanya kalau ketemu langsung enak gitu ya, menjelaskan, ada yang mencoba ya, temannya bisa diperhatikan cara menjawabnya. Tetapi sebenarnya Ananda bisa berinteraksi juga ya dengan teman-temannya ya. Jadi mengirim jawaban, lalu teman-temannya bisa lihat. Oke, ya. Oke, saya tutup dulu recordingnya.